ayat waliyu wasyahidani ila Ya. ila sikki ila sititi syurutin Sit. Ya. alwali ahadun Lanjut. arkanin nikahi fala yasihi fala ya wala Iya. yasahi ila ila yawali Ya sehu. likaulihi yasihu Eh. ila yasihu Alin. ila biwali la la qaulahu Biwaliyin. biwaliyi la qaulahu Liqaulihi. liqaulihi liqaulihi Lili. ta'ala Liqaulihi ta'ala. liqaulihi ta'ala Fa. fala fala Iya. ta'dulu hunna an yankihna Hunna. azwajahunna nazalat fi fi qala yasarahina halafa an la zawaja akhataha mina matalaqaha wa huwa fil mara manahi an dolaha wali kauli sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali wa syahidai adli wa ma kana in nikahin ghairin huwa batilun. Terang mana gelap. Ya, lanjut. Halo. Ya Pak.
Lanjut, Pak. Halo? Oke, Ya, halo. lanjut. Ya, lanjut sedikit. Rawahu. Ya, Rawahu bani Habbani fi rawahu sahih. Rawahu iban bani fi. Hibbani fi sahih. Nah, Fi sahih. fi ya fi Fi sahihi. Waqala, wa qala lanjut la dikit lagi. yas wa qala la ya siha la ya siha Sih, fi nah, fi fi zakati syahadina ghairihi wa ani ben wa an Ero. wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Lanjut. anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halo. Ya, lanjut yang lain. Siapa yang lain? Saya Pak, saya belum Pak. Ada yang lain ini mana? Nurlia Pak. Ya, lanjut. Wa an Abi Hurairah. Maaf Pak, teksnya tidak bisa dibuka Pak. Dari mana Pak? Oh, Bisa Pak? teksnya tidak bisa dibuka. Bisa Pak, bisa. Dari mana Pak? Wa an Abi Hurairah. Ya, dari wa an Abi Hurairah. Ah, Oh, itu. langsung mulai Pak ya. Wa an Abi Hurairah Ah. radallah radallah ham hama anna na anna mai alu ilallah wala wala la tuzawaji zawaji wajil Ah, mar'ata wa Al-mar'ata. ya Pak ma mar'ata wala tuzwaj nafsaha. Lanjut Pak ya. Ya, lanjut dikit lagi. Lanjut. Wan, wa kunna. Wakunna wakunna namla atta tuzawwajun nafsaha ahira ahia Pak yo ahia ah ahi Azaniatu. saha Ya. ahia zaniatu azaniatu wa Hmm. warah dorok rok taz rok tan Ah. rok tanah basanna alai roto lam Bisna. mahai Ala.
Lanjut ya, Pak. Alas. Wa ani Ya, makasih ya dua orang. Kita lanjutkan. Ini saya membacanya ya. Halo? Iya, Bisa Pak. didengar? Bisa didengar, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Putus-putus, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khairi ajmain. Bismillahi walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Kita lanjutkan far'un ya. Kalau sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan sendiri, ya. Kalau tidak ada walinya, maka dia wali hakim. Pertanyaan sekarang ya, bagaimana kalau tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim, sedangkan seorang perempuan itu ingin menikah? Nah, ini jawabannya. Far'un, ai haza far'un, ini adalah satu cabang. Artinya menjelaskan tentang persoalan wali. Bapak yang mana bapaknya? Emang ndak katik suara ini ya?
Apa punya aku yang rusak? Iya, aku kira koneksi aku. Itulah aku nanya tadi, bapaknya mana, Bor? Halo? Gelak, ini gelak. Di mute Iya. sama bapaknya. Ya. Koneksi kita juga jelek ini nih ya. Iya. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak, bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak, tapi agak putus-putus, Pak. Teksnya bisa dilihat. Bisa, Pak. Teksnya bisa dilihat. Bisa, Pak. Hilang ini. Hilang, Pak, Teksnya, teksnya. Pak. Mana? Ada. Pak masukin di chat. Nggak ngerti aku nih. Ya Allah. Di mana itu nih, Pak? Di mana Pak? Benar itunya Pak, filenya Pak? Filenya tadi di apa itu? Mana hari Di tadi? D Pak ya? Ya. Mana hari tadi? Ya udah harinya. Hati di luar, di dapur ada hati. Ya. Ulang lagi, Sir. Nah, ada. Ya. Tidak muncul. Sudah muncul. Halo, teksnya bisa dilihat? Bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Saya ulangi lagi ya. Bagaimana yang bagusnya? Kayak yang ini boleh. Faraon. Saya baca barisnya dulu ya. Ya, Faraon. Ya, Pak. Rawa Yunus Ibnu Abdil A'la. Tapi file itu An-Nasafi'iyya radhiyallahu anhu qala. Ya. Itu ya. itunya di situ. Ya, ada bawah ya. Ya, jalan ininya di sini, Pak. Ya. Koneksi. Iza kana firrifqati imra'at la waliyalaha. Fawalat amroha rajulan hatta yuzawijaha jaza. Ini kemana? Ya. Anu Pak Angkat ini. Agak ini macet-macet yang punya Bapak. Tapi file ininya minta. Ada file. Ya. Li'anna hadha min kubailit tahkimi. Dah. Wal muhakkamu yakumu maqamal hakimi. Dah.
artinya ya. Pas apa far'un. Bisa saja kita ini. Iya. Ai hadza far'un. Ini suatu cabang. Dan seorang perempuan itu tidak boleh menikahkan perempuan lain dan perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nggak aku ngomong bisa. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang perempuan itu tidak memiliki wali? Artinya tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim. Nah, ya. Ingat, kalau wali nasab itu adalah wali dari keturunan, ya. Mulai dari orang tuanya, ya kakeknya, saudaranya, dan lain-lain yang sebentar lagi akan kita baca, itu ya. Mungkin di minggu-minggu yang akan datang. Kemudian di daerah itu juga tidak ditemukan hakim atau orang yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengurusi persoalan nikah itu. Nah, ini yang akan menjawab. Kan. Ya. Kan yang lain ini. Ada terus. Nah ini. Kita lihat ya. Iza kana, jadi An-Nasafiyyah radhiyallahu anhu qala, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata. Jadi apa pendapat Imam Syafi'i dalam menghadapi seorang perempuan seperti yang telah disampaikan tadi? Kata Imam Syafi'i, iza kana firriqati imra'atun, apabila ada dalam suatu kelompok seorang perempuan la waliyalah yang tidak ada wali baginya. Jadi di dalam kelompok mereka itu, dalam kampung mereka itu atau desa mereka itu tidak ada wali. Wali nasab tidak ada, wali hakim tidak ada. Lalu fawalat amroha rajulan. Maka dia menyerahkan persoalannya itu kepada seorang laki-laki. Ya, jadi dia minta ke laki-laki yang bukan keluarga, yang bukan wali nasab, dan bukan pula wali hakim, itu dia minta laki-laki untuk jadi wali dia. Ya. Hatta yuzawijaha, sampai ia menikahkannya. Ini kata Imam Syafi'i tadi, jaza, boleh. Ya, saya contohkan lain. Ya. Ada perempuan yang sedang berada di atas sebuah kapal laut, umpamanya, ya.
lalu dia mau menikah dengan seorang laki-laki. Nah, ketika itu umpamanya wali hakim tidak ada, wali nasab tidak ada. Ya, terus ia meminta kepada orang lain ya untuk menikahkannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan jaza boleh deh. Sebab apa? Li'anna haza min kubailit tahkimi. Karena ini mendekati tahkim. Nah, ya. Wal muhakkam, dan orang yang diminta menjadi hakim itu yaqumu maqamal hakim, menempati tempat hakim. Paham? Paham, Pak. Oke, ya. Yang perempuan paham enggak? Paham, Pak. Nah, Paham, ya. Pak. Oke, atau umpamanya ya, seorang perempuan itu di dalam hutan. Perempuan itu di dalam hutan belantara, tiba-tiba ada seorang laki-laki mau menikahinya. Nah, di hutan belantara itu tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim. Yang ada umpamanya ya, itu seorang laki-laki yang lain ya, yang sebenarnya posisinya bukan hakim dan posisinya juga bukan wali nasab. Nah, dia minta kepada seseorang itu untuk menjadi wali nikah. Kata Imam Syafi'i, boleh. Karena dia menyerupai wali hakim. Sebab itu kan di sini terlihat ya, ada beberapa macam wali. Pertama wali nasab, kedua wali hakim, ketiga wali muhakkam, keempat wali hakam. Nah, dia itu ya. Sekali lagi saya jelaskan. Wali ini ada wali nasab, ada wali hakim, ada wali hakam, dan ada wali muhakkam. Bisa membedakannya? Untuk membedakannya, kalau wali nasab ada turunan ke keluarga. Kalau wali hakim, memang orang yang akan menikahkan itu sudah ada wewenang dari penguasa, ya. Dan itu setelah tidak ada wali nasab. Lalu ada lagi umpamanya wali hakam. Wali hakam ini sebenarnya ya wali yang masih ada hubungan keluarga tapi tidak berhak menjadi wali sebenarnya. Jadi kalau ada wali hakim, kalau ada wali nasab sebenarnya dia tidak berhak menjadi wali. Nah, tetapi karena tidak ada wali hakim, tidak ada wali nasab, dan ada hakam ini ya, artinya dia ada hubungan dengan perempuan itu walaupun sebenarnya pada awalnya tidak ada wewenangnya untuk menjadi wali. Nah, lalu yang keempat namanya wali muhakkam. Ya, wali muhakkam itu memang benar-benar tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Jadi ketika wali nasab tidak ada, wali hakim tidak ada, hakam tidak ada, maka wali muhakkam siapa baik dimintakan untuk menjadi wali walaupun tidak ada hubungan keluarga. Nah, jadi ada 4 macam wali itu ya. Ya.
Paham? Insyaallah paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Yang, Paham, Pak. yang perempuan belum ada yang jawab ini. Paham, Pak. Oke. Pak. Nah, alhamdulillah. Ya, sekarang itu menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi ya. Sekarang lihat. Qalan Nawawi, Imam Nawawi telah berkata, ya, Zakarul Mawardi katanya. Imam Mawardi menyebutkan, jadi Imam Nawawi ini mengutip perkataan Imam Mawardi, ya. Fima pada sesuatu, iza kanat imra'atun, apabila ada seorang perempuan fi maudhi'in di suatu tempat laisa fihi waliyun, yang di tempat itu tidak ada wali nasab wala hakimun dan tidak ada wali hakim. Nah, ini. Jadi ada perkembangan pemikiran ini Imam Nawawi yang mengutip Mawardi. Katanya kalau perempuan itu tinggal di suatu tempat yang tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim, katanya hal seperti ini salah satu aujuhin. Ada 3 jalan. Jadi ada 3 alternatif yang dapat dipilih oleh perempuan tersebut. Ahaduha yang pertama, ya, la tuzawiju. Hendaklah ia belum menikah. Tahan dulu. Kalau dia di hutan, balik dulu. Kalau dia umpamanya di kapal laut, daratlah dulu. Baliklah dulu ke rumah, baliklah dulu ke kampung. Jadi tahan dulu. Jangan menikah. Kemungkinan yang kedua, wasani tuzawiju nafsaha lidarurati. Perempuan itu menikahkan dirinya karena darurat. Lada tahanian itu. La ida ketahananian, ya, perempuan itu kalau dia tidak menikah kemungkinan akan terjadi zina. Lah kalau begitu ada alternatif ini, menikahkan diri sendiri. Jadi mana bentuknya? Umpamanya ada seorang Fatimah, ya, bertemu dengan namanya Hasan, ya. Kata Fatimah, San, aku ini tidak tahanian, ya. Aku nikahi kau, ya. Kata Hasan, boleh aku terima nikah kau. Nah, ini alternatif yang kedua. Oke. Tapi kalau yang di lokal ini, kupikir tidak ada yang tidak tahan. Ditahan dulu lah. Kalau ada masalah ini, ya. Ya balik dulu lah ke dusun. Balik dulu lah ke kampung. Gitu, ya. Ya. Nah, alternatif ketiga. Wasalisu tuwali amroha rajulan yuzawijuha. Ya. Yang ketiga, hendaklah ia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki manapun yang ada di dekat dia, yuzawijuha, untuk menikahkannya. Jadi kalau dia udah umpamanya di tadi saya katakan ya, di kapal laut tadi dia udah ada ketahanan lagi nikah, ya, wali nasabnya entah di mana jauh, wali hakim dakati, mana ada wali hakim di kapal laut itu, ya, sedangkan si perempuan ini sudah tidak tahan lagi. Kalau dia tidak menikah akan takut melakukan kejahatan, akan takut melakukan hal-hal yang yang mengarah atau langsung melakukan zina. Jadi takut zina. Jadi udahlah,
Jadi ada orang laki-laki di sampingnya ini, Mang atau Wak, ya, nikahkan aku dengan Umi nih. Umpamanya. Jadi tiga kata Imam Nawawi yang mengutip Imam Mawardi, ini alternatif yang ketiga, itu bisa dilakukan, gitu ya. Oke. Berikut wahaka asasi dan telah meriwayatkan oleh Imam As-Sasi, nama imam ini. Karenanya anna sahibal muhadzab kana yaqulu fi hadza, bahwa pengarang kitab muhadzab, siapa pengarang kitab muhadzab itu? Imam Nawawi tadi itu. Ya, bahwa pengarang kitab muhadzab ikana yaqulu adalah ia berkata tentang ini, ya. Tuhakkimu faqihan mujtahidan. Allah meminta menjadi hakim itu akan seorang faqih yang mujtahid. Susah ini. Jarang itu ya di tengah hutan atau umpama di kapal laut pernah minta jadi hakim itu seorang faqih dan mujtahid. Nah, itu ya. Ini ada kesulitan sebenarnya. Wa hadzal ladzi zakarahu fit tahkim, dan ini yang telah disebutkannya fit tahkimi tentang wali tahkim atau wali hakim, ya. Ini nih sahihun, benar, boleh. Jadi memang ya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu haruslah meminta atau memilih seorang faqih yang mujtahid, itu adalah sahihun, benar, ini yang benar, ya. Binaan alal azhari, berdasarkan ya pernyataan yang jelas fi jawazihi bin nikahi, tentang kebolehannya dalam menikah. Kalau kita lihat ya, meminta seorang faqih dan mujtahid itu hal yang sangat ideal. Nah, sebab itu walakin, tetapi, ya. Surital muhakkamu, disyaratkan orang yang dimintai menjadi hakim itu, jadi orang dimintai menjadi wali hakim itu, ayyakuna sholihan lil qada'i. Ya, syaratnya bahwa dia itu mampu menyelesaikan masalah. Jadi itu pantas menyelesaikan masalah. Wa haza yasiru fi misli hazil hali. Tetapi yang ini itu berat dalam contoh kasus seperti ini. Jadi akan mencari seorang yang dimintai menjadi wali hakim di tempat-tempat yang tidak ada wali dan tidak ada wali hakim itu sulit sekali. Coba bayangkanlah kalau di kapal laut itu ya, sulit sekali kita akan mencari siapa yang wali mujtahid, ya siapa yang faqih, sulit sekali itu syarat itu ya.
Demikianlah ketika kita berada di hutan, umpamanya sulit sekali mencari itu. Oleh karena itu, pengarang buku ini ya, Kifayatul Akhyar mengatakan ini. Wallazi nakhtaruhu, dan yang kami pilih. Yang kami pilih itu ya. Sihhatun nikahi, sahnya nikah, iza walad amroha adalah apabila dia menyerahkan persoalannya itu kepada seorang yang adil. Wa illam yakun mujtahidan, sekalipun dia tidak sampai mujtahid. Yang penting kelihatannya dia ini adil ya. Ya, tidak zalim, tidak sering melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Walaupun dia tidak sampai mujtahid. Tahu tidak kamu mujtahid itu? Coba siapa yang tahu mujtahid itu? Silakan. Silakan. Siapa yang tahu arti mujtahid? Ya. Ada enggak? Hello? Anybody there? Hello? Halo, Pak. Bisa didengar kan? Dengar, Pak. Jeffrey, Bisa, Pak. Bisa. apa arti mujtahid? Mujtahid. Mujtahid. Ya, apa itu? Dia tuh yang memiliki kemampuan tentang hukum-hukum syariat itu, Pak. Ya. Orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum syara secara mendalam boleh. Ada yang lain? Itu ada, saya lihat Novita Sari. Tahu enggak Novita dengan mujtahid itu apa artinya? Orang yang mengetahui tentang syariat-syariat hukum Islam. Orang yang mengetahui tentang syariat-syariat Islam. Yang lain itu ada apa? Ada Nurlia Meliani 1810 1. Coba. Ya, Pak. Mujtahid itu apa? Orang yang mengetahui syariat-syariat Islam, Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi mujtahid itu ya orang yang mampu mengistimbatkan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Dari dalil-dalilnya itu ya otomatis itu ya dia itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum syariat. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari kamu ya. Wahua, dan ini artinya ini maksudnya bahwa syarat nikah itu bila sahnya nikah itu apabila perempuan menyerahkan urusan ke orang yang adil sekalipun tidak sampai mujtahid, wahua zahirun nafsihi allazi naqalahu Yunus, adalah zahir teks yang diriwayatkan oleh Yunus di atas. Wahwa siqatun, dan ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lamu.
Kan? Oke. Paham kan? Paham. Paham, Pak. Yang perempuan belum jawab mana? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi ini menunjukkan ya bahwa aturan-aturan dari hukum Islam yang dalam hal ini aturan tentang hukum nikah tersebut menunjukkan sesungguhnya nikah itu dalam Islam tidak susah. Tidak susah gitu ya. Iya. Ya. Dan ini adalah suatu kemaslahatan yang diberikan oleh Allah di dalam syariat nikah. Ya. Sebab ini tidak ada kesulitan. Tidak boleh umpamanya mengatakan, oh walinya nasab aku udah kasih lagi, bapak aku udah kasih lagi, paman dah kasih lagi, kakek dah kasih lagi, saudara dah kasih. Hakim datang kekuasaan itu. Itu dimaksud hakim ini nih, orang yang diberi tugas untuk menangani persoalan nikah. Bukan mesti hakim di pengadilan, bukan. Ya. Nah, kemudian Pak, ini tempat saya ini nih di ini apa ya, di kapal laut. Tempat saya ini di tengah hutan gitu ya. Nah, wali nasab tidak ada, wali hakim tidak ada, tapi ada seorang laki-laki di sana minta dia nikah. Wah, mang, ya nikahi aku, nikahkan aku kepada perempuan ini. Iya. Atau boleh tadi, ya. Bisa juga dia karena darurat dia menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki itu. Dia tidak ada susahnya. Ya, tapi Pak, ayo kalau masalah wali aku inilah paham dengan penjelasan Bapak itu. Ya. Tapi ini kami ini sama buntu. Akulah buntu. Calon laki aku inilah buntu. Ya. Seperti yang kita diskusikan di minggu yang lalu. Ya. Kalau memang ngebet nian, ya, dengan apa? Dengan melakukan puasa tidak bisa mengendalikan, ya udah nikah. Kata Tuhan, iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kalaupun kamu itu orang yang miskin, nanti ketika nikah Allah akan mengayahkan kamu. Atau Allah akan memberikan kecukupan kepada kamu untuk menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada susahnya gitu. Iya. Dan nikah ini sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya dengan mau selesai S1 dulu, nah S2 dulu, nah S3 dulu, nah itu. Ya. Kalau memang sudah sampai jodohnya dan sudah ada kesepakatan taman SMA. Aku taman SMA baik, tapi kata yang lanang, aku nih taman SMA baik, tapi deh. Nah, kebetulan adiknya juga taman SMA. Ya Kak, sama kita taman SMA baik. Iya. Jadi tidak kaitan anak. Aku nak S2 dulu ya, aku nak S1 dulu ya enggak. Ya. Oke. Ada yang sudah mau menikah sebentar lagi?
Ada? Belum, Pak. Belum. Nah, siapa yang Kati, jawab? Pak, Kati. Mana yang Belum, jawab? Pak. Aku. Ngapa Gong? Belum Gong. Keburu tua kau. Kaget, Pak. Nah, ini yang ngapa yang bersumput-sumput ini mana ini? Bersumput. Hah? Ngapa bersumput-sumput ini? Shirley, nah. Shirley belum nikah ya, Shirley? Belum ya? Nah, SW tentang kasus, Pak. iya. Oke. Kaget itu. Oke. Ini ada Nurlia. Nur. Belum nikah kau? Belum, Pak. Age, Pak. Iya ya. Yalah, enggak apa-apa kalau begitu. Jadi memang tidak ada kaitan pendidikan. Artinya kalau kamu nak, pandai sakit S1 dulu ya enggak jadi masalah. Ya. Atau kamu mau selesaikan S2 dulu, ya enggak jadi masalah. Pak tanggung ini nih, baru nikah habis S3, Pak. Enggak jadi masalah juga. Tanggung Pak, lah profesor Pak kayak Bapak umpamanya baru nikah. Enggak apa-apa, jadi masalah. Ya. Artinya dalam kitab fikih ini yang kita baca, dia tidak ada kaitan dengan pendidikan, tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi kalau sudah sampai ini yang sudah mau nikah, si Fitri ya, Fitri Islamiyah belum? Belum, Pak. Oke. Selesaikanlah dulu S1. Selesaikan dulu S2, ya. Iya. Semester berapa kamu sekarang ini? Semester 5. Sebab itu ya, carilah persoalan untuk jadi skripsi. Ya. Jangan lama-lama. Buatlah untuk jadi proposal ya. Tentang nikah ya boleh umpamanya ya. Ya sebenarnya tentang persoalan wali ini dia bagus ini nih. Yang kita biasa ini hanya ada wali nasab, ada wali hakim ya. Ternyata ada juga wali hakam dan wali muhakam. Ya. Nah, umpamanya akan kita lihat bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya, bagaimana umpamanya maslahat mafsadatnya, itu kita lihat itu. Oke. Kayak kemarin itu ya. Kalau orang ribut-ribut nikah siri. Ternyata di dalam kitab fikih ini kan sudah. Iya. Imam Ahmad kan jelaskan, kalau orang itu memang udah kebelet, ya, tidak bisa lagi nahan hawa nafsunya, ya, tidak lagi bisa mengendalikan dirinya, ya nikah siri. Tapi ingat nikah siri di sini, ya, masih tetap ada wali, masih tetap ada saksi, ya. Ya, kemudian kalau perempuan suaminya itu lamang, ya. Atau kalau laki-laki suaminya itu betino. Oke. Nah, masih tetap hanya saja nikah siri ini tidak tercatat di KUA atau di pengadilan, ya, tidak tercatat, itu aja. Ya. Nah, hanya saja memang ya undang-undang kita mewanti-wanti bahwa nanti dampaknya memang agak negatif kalau kita hanya nikah siri.
Jadi umpamanya untuk menyekolahkan anak, tidak boleh kan? Orang minta surat nikahnya tidak ada dari tua, ya. Iya. Atau nanti kalau ada persoalan-persoalan waris, gitu ya. Itu atau persoalan-persoalan yang terkait dengan pembagian harta atau penyelesaian sengketa di pengadilan yang bisa dilakukan itu, tapi di Indonesia itu di Indonesia, oke? Ya, aku kira ya mungkin kita sampai di sini, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Tapi teksnya yang kita baca hanya sedikit itu. Ada persoalan, dipersilakan. Saya, Pak. Siapa ini? Mana orangnya? Adi Prima, Pak. Adi Prima, nah iya. Silakan Adi Prima. Apa yang ditanyakan? Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Nah. Yang pertanyaan saya ada 2, Pak. Yang pertama yaitu tentang urutan wali atau macam wali tadi, yakni yang pertama wali nasab, wali hakim, wali hakam atau keluarga yang tidak berhak menikahi, dan wali muhakam atau orang lain. Menurut penjelasan Bapak, kenapa tidak wali hakam atau keluarga yang tidak berhak menikahi duluan dibandingkan dengan wali hakim, Pak? Oh iya, dia begini ya. Yang pertama, kalau dia urutan-urutan wali itu memang dia mempunyai dasar yang jelas dan dalam kondisi yang normal, gitu ya. Ya nanti ada urutan wali kita akan sampai nanti ya. Di berikut itu akan sampai nanti. Yang pertama ya. Ya, kemudian kenapa umpamanya lalu urutannya itu wali-wali hakim? Karena nanti efek dan konsekuensinya itu lebih sedikit mafsadatnya dan lebih banyak maslahatnya. Ya. Lalu kenapa urutan berikut umpamanya mesti hakam? Karena sama alasannya kemaslahatannya akan lebih banyak. Jadi ketika orang akan mengatakan bahwa si A itu tidak menikah atau belum menikah, maka dia lebih bertanggung jawab hakam dari keluarganya itu. Ya. Lalu kenapa muhakam? Di urutan yang terakhir, karena muhakam itu dalam kondisi yang tidak normal. Kira-kira begitu itu ya. Jadi kalau sekarang ini dalam kondisi yang darurat itu ya. Nah, dalam hal ini ya, maka berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan keluarga itu ya. Itu dia, maka dia ada urutan-urutan seperti itu, gitu ya. Nanti insya Allah ada di ujung kita ada urutan-urutan wali itu. Oke, ini ya Par'un dalam teks kita ini dia hanya merespon sesungguhnya ketika kita membicarakan bahwa menikah itu harus ada wali dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain. Dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya. Kalau kondisi seperti tidak ada, maka ini dijawab seperti ini. Jadi kalau urutan-urutan tadi ya, dalam kehidupan keluarga memang berdasarkan dari mana yang paling besar maslahatnya. Makanya urutannya itu tadi seperti itu. Jadi wali ya, wali nasab, wali hakim, wali hakam, dan wali muhakam itu. Pertanyaan yang kedua apa?
Baik, Pak. Yang kedua, tentang kan sekarang lagi di masa pandemi, Pak. Ya. Lalu banyak yang jadi kasus tentang pernikahan secara virtual, Pak, jarak jauh. Itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi ya dalam fikih ada istilah ulama. Ikhtilaf ulama itu terkait dengan ya apakah akad nikah itu mesti di dalam satu majelis atau tidak mesti di dalam satu majelis ya. Nah, ada ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu haruslah dalam satu majelis. Sebab itu ya ketika lewat virtual tidak bertemu antara wali dan calon suami itu maka tidak dibenarkan. Tetapi kalau Hanafiyah mengatakan tidak, akad itu ya boleh dilakukan walaupun tidak dalam satu majelis. Ah itu ya persoalan sekarang ya persoalan. Ketika mana yang akan dapat kita ambil ya dalam situasi seperti ini kita boleh saja mengambil umpama pendapat Hanafiyah itu tadi. Kenapa? Ketika kita virtual kan jelas itu ya jelas Adi Prima ya kemudian nikah dengan seorang perempuan walaupun jauh ya lalu walinya jelas ya tapi mesti dipastikan dulu ya mesti dipastikan dulu itu kakek ecak-ecak dia tuh rupanya kawan kau bae umpamanya tuh kira-kira gitu ya. Nah, dipastikan dulu itu bahwa itu memang walinya atau dipastikan dulu kalau memang wali nasabnya tidak ada yaitu wali hakim umpamanya itu ya. Jadi bagi kita sebenarnya tidak ada persoalan itu ya. Ya kalau dia sudah sangat jelas siapa walinya, ke siapa lakinya, siapa bininya itu ya. Kakek jangan salah itu. Kakek tiba-tiba si Adi Prima akad nikahnya dengan Fatimah ya. Ternyata ketika kamu akan bertemu, ternyata Zainab umpamanya. Kan itu. Nah, ini sebenarnya ya, karena apa tadi kalau Imam Syafi'i tidak membenarkan itu, takut efek seperti itu. Nah, jadi ada kejelasan itu ya. Bila telepon dulu. Bapak calon mertua. Ini benar tak Fatimah ini nih? Bukan yang Zainab kakaknya tuh. Yang lajando umpamanya itu. Dipastikan. Nah, itu ya. Jadi kalau ada yang terjadi di situ tidak ada persoalan. Asal dia cukup syarat dan rukun itu tadi. Oke. Kenapa Adi Prima mau nikah virtual ya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak usah. Walaupun dikit-dikit ngundang wong ya. Iya, Pak. Tidak terjadi fitnah itu ya. Oke, makasih Adi Prima. Terima kasih, Pak. Nanti ini udah dicatat oleh Pak Ari ini yang bertanya-tanya ini. Ada yang lain enggak? Ini waktu sedikit lagi. Saya, Pak. Halo? Saya, Pak. Mana? Apriansa, Pak. Apriansa, Pak. Ini tadi suaranya perempuan tadi mana nih? Perempuan dulu, coba. Ada? Oh, saya Nurlia Meliani, Pak. Hah? Nurlia Meliani, Pak. Nurlia, ya enggak apa-apa ini di sini ya. Si Nurlia dulu perempuan. Apa yang mau tanyakan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini saya menanyakan bagaimana jika anak di bawah umur telah melakukan perzinaan. Jadi kedua belah pihak ini akan menikahkan anak tersebut. Tapi dari pihak perempuan, pihak perempuan dan kakak dari pihak perempuan tersebut sedang dipenjara atau sedang tidak bisa menjadi wali. Jadi bisa digantikan atau tidak, Pak? Atau harus ada persyaratan-persyaratan untuk... Oke. Bagus ya. Ada perempuan, katanya di bawah umur ya.
Di bawah umur, tapi di bawah umur itu nanti kalau sudah ada izin di pengadilan tidak jadi masalah itu ya. Oke. Kalau umpama kan dalam undang-undang kita apa laki-laki berapa? 18 tahun itu kan masih di bawah, perempuan 16. Tapi kalau ada apa izin pengadilan kan boleh dilakukan. Tapi persoalan yang kedua ya, ini bapaknya di penjara ya. Didatangi dulu. Ya. Ini banyak kasus itu ya. Wong nikah di penjara karena bapaknya di penjara. Biasanya dan dalam undang-undang kita itu ya ada kewajiban dia untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi jangan langsung diganti. Ya. Jadi didatangi dulu bapaknya, minta menjadi wali ya. Di penjara itulah tempat nikahnya. Ya. Setelah dia menikah, bapaknya masuk lagi ke kamar penjara, ya. Anaknya dengan mantunya tadi, ya nak balik-baliklah. Kan gitu, ya. Tidak semudah itu dia diganti, ya. Jangan diganti. Walaupun umpamanya ada kakeknya, ada pamannya, ya. Ada lagi umpamanya saudaranya, jangan dulu itu ya. Nah, kecuali kalau memang ya bapaknya yang dipenjara itu betul-betul tidak bisa dihubungi. Umpamanya penjaranya tidak tahu ini apa penjaranya umpamanya di Pajo, apa penjaranya ini di Tangerang atau penjaranya di mana. Kalau tidak diketahui betul, digantikanlah orang yang urutan dia. Ya. Boleh kakeknya atau saudaranya. Ya. Pertanyaan, apakah nanti mesti diulang nikah? Enggak perlu diulang. Karena ketika terjadi nikah tadi, bapaknya itu tidak diketahui, ya. Tidak diketahui di penjara mana tempatnya. Saudara-saudara sekalian, kukira ini ya pertemuan kita pada sore ini. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan maulid ya.